Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Sobat Kahur dimanapun kalian berada. Malam ini, Bang Fawa akan menceritakan lanjutan sekaligus akhir dari kisah misteri dahsyatnya panah Santet Dayak Kalimantan. Di episode pertama, kita melihat awal teror, bisul, dan duka yang menjerat desa. Di episode kedua, kita menyaksikan pengorbanan di sungai dan perlawanan spiritual Ustadz Ulin yang hampir tewas. Kini, pertolongan telah tiba. Tuan Guru Syarif membawa harapan besar ke Bulak Singgawang. Apakah iblis itu akan kalah? Atau malah Tuan Guru Syariflah yang akan tewas karena santet itu terlalu kuat? Siapkan kopi pahit Anda, teh panas yang menenangkan, cemilan kriuk, dan pastikan Anda tidak duduk di bawah pohon beringin tua. Karena jika Bang Fawa selesai bercerita dan kamu sendirian, nanti kamu diintip nenek bengkok. Langsung saja, mari kita simak kisahnya. Setelah selesai makan siang, Tuan Guru Syarif dan rombongan berdiskusi sejenak, mempersiapkan mental dan logistik. Perbekalan spiritual dan peralatan pengobatan disiapkan. Tuan Guru Syarif memanggil santrinya. "Musa, tolong panggilkan santri yang lain. Beritahu mereka, Abah menunggu di lanting." Iya bah, nanti kami menyusul," sahut Musa. Tuan Guru Syarif, pembakal sanadi, dan dua temannya meninggalkan halaman pesantren menuju sungai. Setelah beberapa saat menunggu, akhirnya para santri datang membawa tas-tas berisi keperluan. Sekitar 15 orang santri terbaik ikut dalam misi berbahaya ini. Mereka mulai memasukkan barang bawaan ke dalam speedboat. Total ada 4 speedboat yang dikerahkan, mengikuti perahu yang dinaiki pembakal dari belakang, membawa harapan baru ke Bulak Singgawang. Perjalanan air memakan waktu hampir 12 jam. Tepat sebelum memasuki desa Bulak Singgawang, di sebuah lanting milik warga yang kini kosong, mereka memutuskan untuk berhenti. Masih ada sekitar 1 jam perjalanan darat menuju desa. Sebelum melanjutkan, Tuan Guru Syarif menyuruh santrinya menggelar alas duduk. Mereka semua duduk melingkar dan mulai membaca doa-doa serta zikir. Tiba-tiba, suara tawa menggelegar memecah kesunyian malam. "Bangke kalian!" teriak salah satu teman pembakal, Pak Roni. Dia ikut dalam perjalanan. Pak Roni tiba-tiba kejang dan meronta, matanya melotot. Tuan Guru Syarif tersenyum tenang, sebuah senyum penuh wibawa. Lalu berdiri menghampiri Pak Roni yang kerasukan. "Jangan berhenti membaca, teruskan," ujar Tuan Guru Syarif kepada para santrinya. Tuan Guru Syarif menatap tajam mata Pak Roni. "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kamu?" tanyanya. "Aku adalah iblis kiriman tuanku," jawab Pak Roni. Tetapi suaranya kini melengking seperti nenek tua. "Untuk apa tuanmu mengirimmu ke sini?" tanya Tuan Guru.
membunuh semua warga desa. Kali ini suaranya yang keluar terdengar berat seperti lelaki tua. Terus, berapa jumlah iblis yang dikirim ke sini? Tanya Tuan Guru lagi. 30. Terus siapa yang ditugaskan memimpin kalian? Tanya Tuan Guru lagi. Aku. Aku tidak mau membunuhmu, Syarif. Lebih baik sekarang kamu pergi. Kata suara itu. Suara yang sangat berat dan angkuh, juga mengancam. Hidup dan mati itu di tangan Allah. Balas Tuan Guru Syarif tegas. Allah? Bangsa kami paling kuat. Lebih kuat dari kalian. Ejek entitas itu. Mendengar itu, para santri mulai melantunkan zikir dengan nada yang lebih keras. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Haula, haula, haula. Makhluk itu mengejek dan tertawa. Tuan Guru Syarif mengisyaratkan kepada santrinya. Musa, tolong ambilkan botol air di dalam tas Abah itu, ujarnya. Setelah air di dalam botol itu ada di tangan Tuan Guru Syarif, Pak Roni yang kerasukan mulai berhenti mengejek. Kamu tahu air apa ini? Tanya Tuan Guru Syarif tersenyum. Bangke, sudah ku bilang, jangan ikut campur urusan Tuan kami. Teriak iblis itu. Suaranya dipenuhi amarah. Tidak ada niatku ikut campur urusan majikanmu. Tapi majikanmu sudah keterlaluan membunuh orang-orang yang tidak bersalah di desa ini. Air yang ada di dalam botol itu pun disiramkan ke badan dan wajah Pak Roni yang kerasukan. Anehnya, ketika air itu mengenai tubuhnya, Pak Roni seperti tergantung melayang di udara. Tubuhnya kaku dan wajahnya kesakitan. Bangke, kamu Syarif. Teriak makhluk itu. Kamu memilih pulang pada majikanmu atau mau aku gantung di sini terus? Ucap Tuan Guru Syarif dingin. Pak Roni terdiam, matanya terpejam, dan mulutnya terus meracaukan bahasa yang tidak dimengerti. Tiba-tiba terdengar suara batuk keras. Para santri, pembakal, dan teman-temannya yang sedang berzikir tiba-tiba menyergap batu berdarah. Mereka semua terbatu-batu hebat. Itu adalah serangan balik dari iblis pemimpin itu. Sudah aku bilang, aku lebih kuat dari siapapun. Ujar iblis itu tertawa angkuh. Baca bacaan yang sudah Abah ajarkan ya nak, terus baca. Ucap Tuan Guru Syarif pada santrinya sambil berjalan memutar Pak Roni. Tidak ada yang lebih kuat daripada Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, teriak Tuan Guru Syarif. Tuan Guru Syarif kemudian mengambil daun sawang yang sudah ia siapkan dan memukul Pak Roni yang melayang dengan daun itu. Seketika setelah dipukul, Pak Roni muntah darah kental berwarna hitam dan berbau sangat busuk. Ampun, ampun, ampuni aku Syarif. Rintih makhluk itu. Siapa nama majikanmu dan apa tujuannya membunuh warga kampung sini? Tanya Tuan Guru Syarif.
Majikanku Hardi, dia ingin mengambil alih tanah di desa ini. Jawab makhluk itu. Tolong bebaskan aku. Aku rela mengabdi padamu. Asal jangan antar aku pulang ke majikanku. Pintanya dengan tangisan. Apa omonganmu bisa dipercaya? Ucap Tuan Guru Syarif tersenyum sinis. Aku berjanji, aku tidak akan pernah mengingkarinya, kata iblis itu. Bagaimana aku bisa percaya dengan makhluk jahat sepertimu itu? Kata Tuan Guru lagi. Terus bagaimana lagi aku bisa membuatmu percaya, Tuan Guru? Kata iblis itu. Apa agama kamu saat ini? Tanya Tuan Guru Syarif. Agama Majusi. Terus, maukah kamu ikut agamaku dan berjanji atas nama Tuhanku? Kata Tuan Guru. Makhluk itu terdiam beberapa saat, lalu akhirnya mengangguk. Tuan Guru Syarif membimbingnya membaca syahadat. Dan makhluk yang merasuki Pak Roni mengikuti setiap ucapan Tuan Guru Syarif. Dan aku berjanji tidak akan mengganggu umat muslim lagi. Jika aku melanggar janjiku, aku rela dilaknat oleh Allah. Ucap makhluk itu disertai tangis penyesalan. Ya sudah, lewat mana kamu keluar? Tanya Tuan Guru Syarif. Aku masuk lewat dubur. Aku mau keluar lewat telinga, kata iblis itu. Belum sempat Tuan Guru Syarif mengucapkan sesuatu, Pak Roni mengerang kesakitan dan memuntahkan cairan berwarna kuning bercampur darah. Tiba-tiba dari telinga Pak Roni keluar darah segar dan Pak Roni roboh ke lantai lanting. Astagfirullah, ucap mereka semua. Kasihan sekali dia, kata Tuan Guru Syarif. Setelah beberapa saat, Pak Roni mulai siuman. Tetapi dia sudah tidak bisa bicara lagi. Dan indera pendengarannya pun rusak akibat keluarnya makhluk itu secara paksa. Pembakal Sanadi menangis melihat temannya. Baru saja dia ditinggal istri dan anaknya meninggal karena santet. Sekarang dia menjadi cacat. Namun setidaknya dia selamat. Setelah insiden di Lanting, di mana Pak Roni menjadi korban kecacatan namun selamat, rombongan Tuan Guru Syarif bergegas melanjutkan perjalanan darat menuju desa Bulak Singgawang. Hari sudah larut malam, tetapi rasa urgensi sangat mendesak. Dalam perjalanan, Tuan Guru Syarif yang berjalan di depan bersama pembakal Sanadi bertanya tentang kondisi spiritual desa. Pembakal, saya perhatikan di sini auranya sangat pekat. Kalian punya tokoh agama di desa. Kami harus mendatangi rumah ibadah dan berkoordinasi, ujar Tuan Guru Syarif sambil berjalan cepat. Pembakal Sanadi mengangguk. Ada Tuan Guru. Beliau Ustadz Ulin Nuha. Beliau yang selama ini membantu mengurus jenazah sendirian, tapi ya dibantu warga. Beliau orangnya sangat berani, tapi ilmunya kurang untuk melawan santet ini, kata pembakal. Bagus. Antarkan saya langsung ke rumahnya. Kita akan singgah dan memulai perlawanan dari sana. Kita butuh tempat yang bersih, dan masjid atau rumah Ustadz Ulin adalah pilihan terbaik, kata Tuan Guru Syarif.
Rombongan kecil itu berjalan menembus kegelapan, dipimpin oleh pembakal Sanadi dan diterangi oleh obor seadanya yang dibawa Pak Hendra. Tak lama, mereka tiba di rumah kayu sederhana milik Ustadz Ulin. Pembakal Sanadi mengetuk pintu beberapa kali, tetapi tidak ada jawaban. Rumahnya itu kosong. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Aduh, bagaimana ini? Ustadz Ulin tidak ada, Guru, kata pembakal Sanadi cemas. Oh, jangan khawatir, pembakal, sahut Pak Saman, salah satu warga yang masih bertahan dan kebetulan mendengar kedatangan mereka. Ustadz Ulin biasanya selalu di kebunnya di belakang rumah. Dia selalu mengelilingi kebun di malam hari. Mungkin ya berjaga-jaga dan berdoa sebelum subuh. Mereka pun bergegas menuju kebun belakang. Di antara rimbunnya pohon karet, tampaklah siluet Ustadz Ulin sedang mencangkul tanah dengan senter kecil di kepalanya. Begitu melihat pembakal dan rombongan yang tampak asing, Ustadz Ulin terkejut, namun matanya langsung berbinar penuh kelegaan. Loh, pembakal? Alhamdulillah, kalian kembali, seru Ustadz Ulin menjatuhkan cangkulnya dan bergegas menyambut Tuan Guru Syarif. Saya Ustadz Ulin, Guru. Maafkan saya menyambut tamu terhormat sambil berkotor-kotor di kebun, kata Ustadz Ulin. Tuan Guru Syarif tersenyum hangat membalas salamnya. Nama saya Syarif. Tidak masalah, Ustadz. Justru ini yang Abah cari. Pejuang yang tidak gentar meninggalkan tugas meskipun diteror. Mereka berdua berjalan menuju rumah. Tuan Guru Syarif dan pembakal Sanadi masuk ke dalam rumah. Sementara para santri yang sudah terbiasa hidup seadanya menunggu dengan tertib di luar. Sebagian mulai mendirikan tenda darurat kecil di halaman masjid. Di dalam rumah, pembakal Sanadi menceritakan singkat segala hal yang terjadi, termasuk insiden Pak Burhan dan Pak Roni. Ustadz Ulin mendengarkan dengan duka dan harapan yang bercampur. Allah mengirimkan bantuan yang sangat besar, Guru. Saya sudah tidak sanggup lagi sendirian. Bahkan saya melihat wujud nenek bongkok yang mengancam saya tadi malam, kata Ustadz Ulin tulus. Benar. Sepertinya itu adalah pemimpin pasukan ilmu hitam ini. Baik, Ustadz. Sekarang kita punya basis pertolongan dari Allah. Mari kita mulai pekerjaan kita. Kita harus mengamankan sisa warga yang sakit, kata Tuan Guru Syarif. Setelah berkoordinasi, Tuan Guru Syarif meminta Ustadz Ulin mengantarnya ke rumah-rumah warga yang masih terbaring sakit dengan bisul aneh, namun belum meninggal dunia. Di rumah pertama, mereka menemukan seorang ibu paruh baya yang punggungnya penuh dengan bisul sebesar kelereng. Wanita itu merintih kesakitan dan badannya panas tinggi. Tuan Guru Syarif meminta santri menyiapkan air bersih di dalam baskom. Beliau kemudian mengambil garam kasar dan beberapa lembar daun bidara yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Tuan Guru Syarif meletakkan tangannya di kening ibu yang sakit. Beliau memejamkan mata dan mulai membacakan ayat-ayat ruqyah syariah dengan suara yang pelan namun berwibawa, khususnya ayat kursi dan surah Al-Fatihah yang diulang-ulang. Setelah beberapa saat, beliau meludah dengan air liur tanpa lendir ke dalam air yang sudah dicampur garam dan daun bidara. Air itu kini menjadi penawar. Tuan Guru Syarif menyuruh santrinya untuk memandikan dan mengompres bagian tubuh yang terkena bisul
dengan air bidara itu, sambil terus melantunkan surah An-Nas dan Al-Falaq. Ketika air itu menyentuh kulitnya, wanita itu seketika berteriak-teriak kesakitan. Suaranya melengking. "Panas! Oh, panas! Pergi! Pergi!" kata wanita yang sakit itu. Tuan Guru Syarif tetap tenang. Suaranya semakin menguat melantunkan ayat suci. "Kamu yang pergi, iblis. Ini adalah tanah Allah. Kembali ke tuanmu. Kalian tidak punya hak di sini," kata Tuan Guru Syarif. Reaksi ini membuktikan bahwa bisul aneh tersebut memang disebabkan oleh serangan gaib. Setelah beberapa menit, rintihan wanita itu mereda. Bisul-bisul yang tadi terasa padat, kini perlahan mulai mengempis, dan kulitnya tidak lagi sepanas tadi. "Alhamdulillah, racunnya sudah kita tarik. Ustadz Ulin, tolong berikan air itu kepada keluarga agar beliau minum dan untuk mandi selama 3 hari. Ini harus segera kita lakukan kepada semua korban sebelum nyawa mereka direnggut," kata Tuan Guru Syarif. Dengan semangat yang baru, Tuan Guru Syarif dan rombongan bergegas meninggalkan rumah itu, bertekad menyembuhkan semua warga yang tersisa sebelum fajar menyambut. Fajar di Bulak Singgawang harus membawa harapan, bukan lagi duka. Pagi hari di Bulak Singgawang dimulai dengan suasana yang terasa berbeda. Tuan Guru Syarif dan para santri meruqyah dan mengobati beberapa warga yang sakit. Ketegangan spiritual sedikit mereda. Tuan Guru Syarif meminta agar masjid desa dibersihkan total. Beliau memasuki masjid yang selama ini sepi, lalu mengambil air wudhu dengan tenang. Di tengah kesunyian masjid yang besar, yang biasanya menjadi pusat keramaian, Tuan Guru Syarif berdiri melaksanakan salat sunnah. Setiap gerakan salatnya terasa khusyuk, memancarkan aura ketenangan dan kekuatan iman. Para santri, pembakal sanadi, dan Ustadz Ulin menunggu di luar, merasakan getaran energi positif yang memancar dari dalam masjid. Seolah-olah tempat ibadah itu kini kembali dihidupkan dan dilindungi. Setelah selesai sholat, Tuan Guru Syarif duduk sejenak, berdoa panjang. Beliau kemudian menghampiri pembakal sanadi dan Ustadz Ulin. "Alhamdulillah, kotoran spiritual di sini sudah bisa kita netralkan sementara," ujar Tuan Guru Syarif. "Namun akarnya masih ada. Kita harus mencari pusat santet ini. Ustadz Ulin, di mana tempat paling angker dan paling tua di desa ini?" Ustadz Ulin berpikir sejenak. Di belakang rumah yang kita kunjungi tadi malam, Guru. Ada pohon beringin yang sangat tua. Warga tidak ada yang berani mendekat karena sering terlihat penampakan nenek bongkok di sana," kata Ustadz Ulin. "Tepat. Itu pasti tempat penanaman utamanya," kata Tuan Guru Syarif, matanya tajam. Tuan Guru Syarif, Ustadz Ulin, dan pembakal sanadi dan beberapa santri bergegas menuju pohon beringin tua itu. Pohon itu menjulang tinggi. Akarnya mencengkram tanah dengan kuat, mencekam, menciptakan kesan misterius dan gelap. Tuan Guru Syarif meminta santrinya menggali tepat di bawah akar besar pohon tersebut. Setelah menggali sedalam lutut, mata cangkul santri membentur benda yang dibungkus kain. Mereka mengeluarkan bungkusan itu.
Isinya sama persis seperti yang ditemukan Ustadz Ulin di kebunnya. Kain kafan lusuh berisi segumpal rambut putih dan tanah kering yang telah dimantrai. Benda ini adalah tumbal utama yang ditanam untuk mengikat energi jahat ke tanah desa. Tuan Guru Syarif tidak membuang waktu. Beliau meminta air dari botol doa yang tadi digunakan di lanting. Setelah air itu disiramkan, reaksi yang terjadi sangat dahsyat. Bungkusan kain kafan itu seketika mengeluarkan asap hitam dan bau busuk yang amat sangat menyengat. Jauh lebih busuk daripada bau jenazah yang membusuk dalam 2 hari. Bau itu seperti bau belerang bercampur bangkai yang terbakar. Para santri dan para warga terpaksa menutup hidung dan muntah. Tetapi Tuan Guru Syarif tetap tenang. Bau busuk ini adalah jeritan iblis yang kepanasan. Dia mencoba melawan, ujar Tuan Guru Syarif. Setelah memanjatkan doa pelepasan, tahlil dan takbir, Tuan Guru Syarif meminta bungkusan itu segera dibakar menjadi abu. Saat api melahap habis bungkusan itu, mereka semua kembali mendengar suara tangisan melengking dan tawa nenek-nenek yang memudar. Seolah-olah entitas jahat itu kini telah terputus dari pusat kekuatannya. Tuan Guru Syarif menjelaskan bahwa santet berantai ini memiliki 5 titik penanaman untuk memastikan kekuatannya menyebar ke seluruh desa. Bungkusan yang Ustadz Ulin temukan di kebun itu adalah salah satu titik, dan ini adalah yang utama di bawah pohon beringin, jelas Tuan Guru Syarif. Setelah Tuan Guru Syarif dan para santri melacak dan menggali lagi, mereka berhasil menemukan 3 bungkusan lagi di lokasi-lokasi strategis lain, seperti di dekat sumur desa dan di perbatasan menuju sungai. Setiap bungkusan dibersihkan dengan air ruqyah, dibacakan doa, dan dibakar. Total 5 bungkusan telah dimusnahkan. Tuan Guru Syarif menatap pembakal sanadi. Kelegaan terpancar di wajahnya. Alhamdulillah, dengan izin Allah, santet yang mengikat desa ini sudah terputus dari akarnya. Kalian semua selamat, ucap Tuan Guru Syarif, yang disambut ucapan syukur tulus dari semua yang hadir. Alhamdulillah, 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 kata para warga dengan serentak. Singkat cerita, kekuatan jahat yang dipanggil Tuan Hardi untuk menguasai tanah di Bulak Singgawang itu ternyata tidak bisa dimusnahkan begitu saja. Sesuai perjanjian gaib, energi yang dilepaskan harus kembali kepada penciptanya jika misinya gagal dan pusatnya dimusnahkan. Pada hari yang sama, ketika bungkusan terakhir dibakar di Bulak Singgawang, Tuan Hardi dikabarkan tewas mengenaskan di rumah mewahnya di luar kabupaten. Menurut saksi mata, pada pukul 12 siang, di saat yang sama ketika Tuan Guru Syarif memimpin pembacaan doa syukur, tiba-tiba rumah Tuan Hardi terbakar hebat. Api menjalar dengan cepat secara misterius, tanpa ada konsleting listrik atau kebocoran gas. Tuan Hardi ditemukan tewas hangus terbakar di dalam kamar pribadinya. Yang paling mengerikan, dikabarkan api itu hanya membakar tubuhnya hingga hangus total. Sementara isi ruangannya di sekitarnya tidak seluruhnya termakan api. Tubuhnya ditemukan dalam posisi meringkuk, seolah-olah ia dibakar dari dalam. Sama seperti rasa panas yang dialami para korban bisul aneh di Bulak Singgawang. Ia meninggal tanpa meninggalkan sisa.
persis seperti janji yang ia kirimkan untuk para petani miskin di sana. Kabar ini tersiar cepat, menyebarkan ketakutan, namun sekaligus membawa kedamaian abadi bagi warga Bulak Singgawang. Kebenaran terungkap. Santet berantai itu adalah perbuatannya, dan kini ia telah menerima balasan atau karma dari perbuatannya sendiri. Beberapa minggu setelah Tuan Guru Syarif dan rombongan santrinya memusnahkan 5 titik santet dan membersihkan aura desa Bulak Singgawang, kedamaian perlahan kembali. Berita tewasnya Tuan Hardi meskipun tragis menjadi penutup babak teror yang mengerikan. Tuan Guru Syarif dan para santri tinggal selama beberapa hari di desa. Mereka tidak hanya mengobati sisa warga yang masih sakit, tetapi juga membantu menguatkan mental dan keimanan warga yang tersisa. Setiap malam, masjid kembali ramai dengan lantunan zikir dan doa, menghilangkan jejak tawa iblis dan ketakutan yang pernah menyelimuti. Sebelum pulang, Tuan Guru Syarif berpesan kepada pembakal Sanadi dan Ustadz Ulin. "Pembakal, Ustadz, kekuatan terbesar santet adalah perpecahan dan ketakutan. Selama kalian bersatu, selama masjid ini ramai, dan selama kalian mengingat bahwa tanah ini adalah anugerah, bukan kutukan, maka tidak ada ilmu hitam yang mampu menembusnya lagi," kata Tuan Guru Syarif. Ustadz Ulin kini telah mendapatkan banyak pelajaran spiritual, berjanji akan menjaga amanah tersebut. Saya berjanji, Guru. Saya akan belajar lebih giat lagi. Terima kasih karena telah menyelamatkan kami," kata Ustadz Ulin. Tuan Guru Syarif dan para santri kembali ke pesantrennya, membawa serta doa dan ucapan terima kasih dari seluruh warga Bulak Singgawang. Pembakal Sanadi memimpin desa untuk kembali menata kehidupan. Pengungsi di desa Bukit Tinggi mulai dipanggil pulang. Rumah-rumah yang kosong dibersihkan, dan kebun-kebun yang sempat terbengkalai kembali digarap. Meskipun duka kehilangan keluarga dan teman tak akan hilang, mereka memetik pelajaran berharga tentang pentingnya memegang teguh tanah leluhur. Pak Roni, teman pembakal yang mengalami kerusakan pendengaran dan bisu setelah kerasukan, dirawat dengan penuh kasih sayang oleh Ustadz Ulin. Meskipun cacat, ia menjadi simbol keberanian dan pengorbanan terakhir dalam melawan kejahatan. Warga desa menjamin kehidupannya dan menganggapnya sebagai pahlawan yang diserang di garis depan pertahanan spiritual. Kisah teror bisul santet dan nenek bongkok di Bulak Singgawang menjadi legenda yang diceritakan turun-temurun. Sebuah pengingat abadi bahwa di balik keindahan dan kekayaan alam Kalimantan ada hukum spiritual tak tertulis yang harus dijaga. Mereka telah belajar bahwa ambisi keserakahan yang didasari nafsu menguasai tanah, apalagi sampai menggunakan ilmu hitam, pada akhirnya akan kembali dan membinasakan pelakunya sendiri. Bulak Singgawang kembali damai. Air sungai Barito mengalir tenang, mengubur dalam-dalam kisah tawa iblis dan tangisan bayi yang pernah mengancam desa. Demikian cerita dari Bang Fawa. Apabila Sobat Kahor punya cerita yang ingin disampaikan, silakan tulis di kolom komentar. Wassalam.